Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Sakira Oktaviani NPM 5021196 dari kelas 4E Prodi PGSD dalam video pembelajaran mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Kali ini video pembelajaran kita berjudul Elemen Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat dan Kurikulum Merdeka dengan kajian pembahasan yaitu standar proses dan standar penilaian. Yang pertama yaitu standar proses. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Sesuai dengan SKL, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki lintasan perolehan atau proses psikologis yang berbeda. Untuk rincian gradasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagaimana yang tertera pada tabel, dan untuk komponen standar proses yaitu perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan RPP yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Selanjutnya, pelaksanaan proses pembelajaran yang harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik. Selain itu, pelaksanaan pembelajaran juga harus diimplementasikan sesuai dengan RPP yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang selanjutnya, penilaian hasil pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian juga harus dilakukan secara konsisten. Dan yang terakhir yaitu pengawasan proses pembelajaran. Adapun kegiatan pengawasan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Materi selanjutnya yaitu standar penilaian, yaitu kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Aspek yang menjadi objek penilaian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan prinsip penilaian harus sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, dan berkesinambungan, sistematis, beracuan, kriteria, dan akuntabel. Aspek yang dinilai sesuai dengan kemampuan dasar yang ingin dicapai yaitu mencakup proses belajar dan hasil belajar. Tujuan penilaian yaitu untuk mengetahui kemajuan belajar siswa, untuk perbaikan dan peningkatan kegiatan belajar siswa, serta sekaligus memberi umpan balik bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan belajar. Lebih dari itu, yang bersifat koreksi bahwa tujuan penilaian untuk mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan belajar siswa. Mekanisme penilaian jika ditinjau dari penyelenggara penilaian ada 3 macam bentuk, yaitu penilaian oleh tenaga pendidik, oleh unit satuan pendidikan, dan oleh pemerintah. Standar proses dan standar penilaian dalam kurikulum 2013 yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, karakteristik pembelajaran, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian proses dan hasil pembelajaran. Kurikulum 2013 mengisyaratkan ada 3 ranah yang harus dinilai oleh guru pada peserta didiknya yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pada ranah sikap, dinilai dengan observasi, penilaian diri, penilaian antara peserta didik, dan jurnal. Pada keterampilan yaitu dengan tes praktek, proyek atau portofolio, dan untuk pengetahuan yaitu dengan tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Standar proses dan standar penilaian kurikulum darurat. Kurikulum darurat mengurangi setiap mata pelajaran, menitik beratkan pada kompetensi esensial dan prasyarat pembelajaran pada jenjang selanjutnya. Selain itu, pemerintah menyediakan modul belajar literasi dan numerasi yang dapat digunakan oleh siswa, orang tua, dan guru di jenjang SD dalam memfasilitasi pembelajaran peserta didik dalam masa pandemi COVID atau kondisi khusus lainnya. Guru perlu melakukan asesmen diagnostik di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh. Secara umum, sesuai namanya, asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Dibagi menjadi asesmen diagnostik non-kognitif dan diagnosis kognitif.
Tujuannya masing-masing yaitu seperti yang tertera pada tabel. Standar proses dan standar penilaian dalam kurikulum Merdeka. Standar proses pada kurikulum Merdeka meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Dalam kurikulum Merdeka, penilaian belajar siswa dilakukan dengan asesmen formatif dan asesmen sumatif. Kedua asesmen ini merupakan cara untuk menilai pembelajaran siswa dan merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik, serta merupakan cara untuk mengevaluasi keefektifan pengajaran dan pembelajaran. Baiklah, itulah tadi penyampaian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan setelah menonton ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.